Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua dan Dewan Pengawas AFTEK, Ketua Umum dan seluruh jajaran pengurus AFTEK, saudara-saudara anggota AFTEK yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Asosiasi Fintech Indonesia atas kesempatan saya dapat memberikan sambutan pada rapat umum anggota tahun 2023 ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, perkenankan saya menyampaikan pengamatan saya yang mungkin berharga bagi pembahasan di dalam rapat umum anggota AFTEK tahun ini. Perkembangan luar biasa kondisi ekonomi dan sektor keuangan global dalam 1 tahun terakhir telah dapat dikatakan mendisrupsi industri teknologi startups yang selama ini justru terkenal dengan mother of all disruptors. Namun kali ini justru sang disruptor itu mengalami disrupsi yang luar biasa. Setidaknya ada 3 faktor sebagai penyebab dari hal disrupsi yang luar biasa kepada ekosistem teknologi startup dalam kurun waktu 12 sampai 18 bulan terakhir ini. Pertama adalah era ketersediaan dana untuk diinvestasikan dalam bentuk dana yang murah dengan cost of capital yang praktis hampir tidak ada, yang tersedia dalam jumlah besar. Nampaknya era seperti itu sudah lewat. Era yang tempo hari membentuk kondisi itu adalah karena apa yang dikenal dengan kebijakan moneter quantitative easing, dan tentu juga pada saat kondisi fiskal mengalami perluasan yang luar biasa dari pemerintah negara-negara maju, menjadikan likuiditas di dunia berlimpah, bahkan sering dikatakan excess liquidity, dan dengan biaya yang sangat murah. Pembalikannya kita lihat dengan cepat terjadi selama 12 bulan ini, yaitu suku bunga di negara-negara maju yang mulai dari 0% pada 14-18 bulan lalu, saat ini menuju ke 5%. Dan di lain pihak, kondisi fiskal yang dilakukan pada saat pandemi oleh pemerintah-pemerintah negara maju dikenal dengan counter cyclical policy, saat ini justru mengalami pengetatan termasuk untuk membayar kembali utang yang begitu besar yang dikeluarkan pada saat pandemi. Sehingga akibatnya era dari dana murah dengan likuiditas yang besar sudah hilang. Kedua, era prospek peningkatan valuation dari perusahaan-perusahaan startup di atas segalanya, di atas profitability dan sustainability, nampaknya juga sudah lewat. Di waktu yang lalu, semata-mata pertimbangan apakah investor melakukan investasinya kepada satu usaha teknologi dan perusahaan startup lebih diutamakan kepada prospek peningkatan valuasinya, tidak mengindahkan sama sekali bottom line dan profitability-nya, nampaknya tidak akan bisa dilanjutkan. Karena investor tadi ataupun kreditor harus mengembalikan dananya yang biayanya makin besar. Ketiga, ekspektasi pertumbuhan pembalikan perekonomian global yang cepat pasca pandemi
untuk segera rebound, justru nampaknya belakangan ini tidak demikian. Yang terjadi adalah perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan ketidakpastian yang luar biasa yang makin menjadikan kondisi perekonomian dunia itu penuh tantangan. Ini adalah 3 hal yang kemudian pada gilirannya mendisrupsi luar biasa ekosistem, terutama dari aspek pendanaan, investasi, dan dukungan likuiditas kepada perusahaan dan startup teknologi. Berdasarkan hal itu, saya tidak sepakat dengan kesan bahwa the winter is here for startup. Sebab winter itu adalah musim. Artinya tinggal menunggu waktu dan biasanya musim itu tidak lama akan berganti lagi dengan spring, musim semi. Tapi kalau saya melihatnya 3 disrupsi yang luar biasa tadi telah menjadikan the new realities bagi seluruh dunia dan utamanya juga bagi ekosistem startup. The new real of life. Jadi tidak ada lagi mengatakan bahwa ini sementara, nanti akan kembali lagi seperti yang sebelumnya, dan bahwa sekarang kuncinya hanya bagaimana bertahan dalam musim yang berat ini. Tapi justru apakah disrupsi ini bisa diterima sebagai the new fact of life dan kemudian melakukan penyesuaian yang diperlukan dan mengadopsi berbagai faktor prinsip baru dalam pengembangan ke depan, maka sulit bagi perusahaan dan startup teknologi untuk dapat bertahan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam menghadapi tadi, maka jelas ke depan teknologi startups tidak berbeda dengan seluruh bisnis lainnya di dunia, tidak bisa tidak harus mengutamakan juga profitability. Karena tanpa keuntungan, maka sulit bagi suatu perusahaan untuk dapat lanjut atau berkelanjutan. Tidak ada kompromi untuk itu. Nah, persoalannya yang harus kita ketahui adalah dengan a new effect of life tadi itu, the new realities tadi, untuk negara-negara maju yang telah bisa dikatakan mencapai tingkat pembangunan ekonomi jauh di atas negara-negara berkembang, mungkin saja ini akan dianggap sebagai the end of the road bagi prospek teknologi startup dan secara keseluruhan perusahaan teknologi. Tapi tidak demikian halnya dengan negara-negara berkembang dan dalam hal itu terutama di Indonesia. Karena sekalipun kondisi ekonomi dan sektor keuangan global berubah, tapi kondisi ekonomi, keuangan, dan pembangunan di Indonesia tidak berubah. Kita lihat pertumbuhan tahun lalu dan pertumbuhan 3 bulan pertama pada tahun ini perekonomian Indonesia tetap kuat di atas 5%. Kita lihat juga stabilitas keuangan, industri jasa keuangan Indonesia tetap kuat. Kita lihat juga kondisi politik, kondisi sosial, kondisi pembangunan kesejahteraan di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan rencananya. Sehingga kalau saja di waktu yang lalu banyak perusahaan teknologi menyampaikan pesan kepada calon investornya, kepada stakeholders-nya, bahwa apa yang mereka lakukan di Indonesia tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh
perusahaan teknologi di negara lain, justru sekarang adalah sebaliknya. Perlu ditekankan bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan teknologi, termasuk fintech di Indonesia, justru menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari perekonomian dan sektor keuangan dan pembangunan Indonesia. Karena success stories of Indonesia harus menjadi success stories of technology companies. Karena Indonesia dalam konteks dunia tadi agak unik, bisa bertahan kuat dan bisa melanjutkan pembangunan sesuai rencana, maka perusahaan yang menjadi bagian integral dari pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia justru akan bisa ikut dalam bagian dari the success story of Indonesia itu sendiri. Itu hal-hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai lesson learned dari perjalanan 12 sampai 18 bulan terakhir melihat situasi global, perekonomian, dan sektor keuangan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara anggota AFTEK yang saya hormati. Berkaitan dengan hal-hal tadi, apa yang perlu dan diharapkan oleh AFTEK sebagai organisasi dari anggotanya menghadapi disrupsi yang luar biasa itu. Pertama, menurut hemat saya adalah konsolidasi organisasi menjadi lebih kuat lagi bagi anggotanya. Dalam hal itu, kami mengapresiasi konsolidasi antara AFTEK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang tengah dilakukan untuk memperkuat peran asosiasi dalam mengawasi dan mengembangkan industri fintech di Indonesia. Dengan bergabungnya asosiasi, maka dapat diharapkan kekuatan dan sumber daya yang lebih besar untuk mencapai tujuan bersama bagi kepentingan seluruh anggotanya. Penggabungan AFPI ke dalam AFTEK juga merupakan langkah penting dalam memperkuat integritas dan tata kelola industri fintech di Indonesia. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di pasar maupun di global, penting bagi seluruh pemangku kepentingan di industri fintech bersatu dan bekerja sama, memperkuat tata kelola dan integritas industri. Kedua, AFTEK perlu memfasilitasi secara efektif perubahan yang diperlukan bagi para anggotanya menghadapi the new realities yang saya sampaikan tadi. AFTEK perlu mendorong, mendukung, memberikan fasilitasi bagi penerapan GRC, Governance, Risk, and Compliance, dari anggotanya di masing-masing bisnis modelnya, dan memperbaiki langkah-langkah transparansi, meningkatkan accountability, dan menerapkan berbagai hal yang meningkatkan good governance di dalam bisnis model barunya. Sebab seperti saya sampaikan tadi, disrupsi yang luar biasa itu membutuhkan perubahan bisnis model yang mendasar, yang tidak lagi semata-mata menggantungkan diri kepada injeksi investasi dan pendanaan yang seakan-akan tidak terbatas itu. Terakhir adalah membangun ekosistem yang kuat. Dalam hal ini, dukungan regulasi yang tepat untuk mendorong pengembangan dan penerapan teknologi terbaru sangat dibutuhkan. Hal ini dapat meningkatkan daya saing industri fintech di Indonesia dan membantu menciptakan lingkungan inovasi. Implementasi dari berbagai rekomendasi kebijakan yang tepat diharapkan bagi industri secara menyeluruh, bagi perekonomian Indonesia, dan tentunya anggota AFTEK dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta ekonomi Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, saya percaya bahwa kerjasama dan kolaborasi yang kuat yang kita bangun selama ini dapat
semakin memperkuat ekosistem teknologi, ekosistem fintech yang sehat dan bermanfaat bagi masyarakat. Aftek sebagai asosiasi di Indonesia harus terus mengambil peran aktif dalam memperkuat sektor teknologi, khususnya fintech di negara kita. Terakhir, saya ingin mengajak seluruh peserta rapat umum anggota ini untuk terus bekerja keras dan menjaga komitmen terhadap visi dan misi Aftek. Mari kita bersama-sama mewujudkan ekosistem fintech dan teknologi dan perekonomian serta sektor keuangan Indonesia yang lebih baik dan bermanfaat. Akhir kata, semoga pelaksanaan rapat umum anggota pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.